Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom juga yang ibadah di onsite. Online ya. Oke saudara terkasih, firman Tuhan pada saat ini adalah temanya adalah waspada dengan rasa nyaman yang palsu. Karena kalau ada yang palsu berarti ada yang asli, betul. Ibu Lili Veronica, tepuk tangan buat Ibu. Oke saudara, kita akan buka dalam Amos pasal yang ke-6. Amos pasal yang ke-6, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Saudara, dikatakan celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, saudara. Saudara, aman di Sion itu di mana, saudara? Di kota Allah. Saudara, hati-hati rasa aman yang bukan daripada Tuhan, yang seringkali menipu banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Saudara terkasih, bahkan rasa aman yang bukan daripada Tuhan itu seringkali membuat kita semakin hari semakin berjarak dengan Tuhan. Bahkan kesensitifan dengan Tuhan itu semakin mengalami kematian. Tetapi kita merasa kita sudah ada di dalam koridor Tuhan. Kita masih ada di dalam hadirat Tuhan. Kita masih ada dalam perkenanan Tuhan. Nah saudara terkasih, rasa aman yang bukan daripada Tuhan itu sejujurnya, saudara, manusia ini kan kita semua punya hati nurani. Kita terasa pasti ini kok saya merasa kok enggak seperti biasanya ya. Ini kok ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang. Tetapi saudara, karena kedagingan kita ini jauh lebih rasa kuat daripada hati nurani yang murni saudara. Nah itu yang membuat kita semakin hari semakin tidak memperdulikan kesensitifan itu. Saudara terkasih, rasa aman atau rasa nyaman seperti apa sih saudara? Contoh, kalau saudara punya kerohanian yang tidak bertumbuh dewasa. Saudara merasa nggak apa-apa lah, yang penting jadi orang Kristen, yang penting tiap minggu ibadah, yang penting itu nggak nyalain siapapun, kan tidak berdosa. Ya memang tidak berdosa. Dan itu menimbulkan rasa aman, rasa nyaman, tapi itu yang palsu saudara. Bagaimana mungkin manusia tidak bertumbuh secara normal saudara. Sedangkan Tuhan memberikan manusia itu harus mengalami sebuah pertumbuhan. Bagaimana mungkin kekristenan yang puluhan tahun tetap sama dulu, sekarang dan selamanya seperti Yesus saudara. Kan Yesus juga seperti itu Bu. Dulu, sekarang dan selamanya tidak berubah. Aku pun ikut jejak Yesus, enggak pernah berubah. Apanya dulu saudara ya, kalau imannya itu oke, sedangkan iman harus di-upgrade. Bapak Ibu saudara kasih, sebelum dilanjutkan harus siapkan hati masing-masing. Karena ini akan semakin dalam dobrakannya saudara. Tuhan, teguhkan hatiku. Lebih-lebih yang di onsite ini. Ibu jangan menghakimi kami yang di online loh ya. Enggak menghakimi, langsung tabrak saudara. Enggak. Saya hanya mengikuti apa kata Roh Kudus saudara. Belum tentu juga yang di online itu enggak serius saudara. Belum tentu. Disayang dulu pertama. Ya saudara terkasih, ibadah sudah menjadi kebiasaan ketika kita harus online saudara, tidak onsite saudara. Tapi beda yang ikut nafiri nih ya. Waduh, begitu nafiri dibilang beda saudara. Enggak. Saudara, artinya gini, kita masing-masing harus belajar jujur sama diri sendiri. Dan jangan khawatir saudara, firman itu pedang bermata. Jadi kita sama-sama bertobat. Oke, setuju? Tepuk tangan dulu. Di sini nggak ada yang dihakimin saudara ya. Jadi saudara terkasih, ini kebanyakan. Yang penting kan ibadah Bu. Kan tidak ada di Alkitab. Kalau tidak datang ke rumah Tuhan itu dosa besar. Kan tidak ada Bu. Iya memang. Kan tidak ada Bu kalau ibadah sambil makan, sambil nyemil.
Berdosa kan gak ada? Iya memang gak ada ayatnya. Seperti kalau merokok, dilarang merokok, gak ada ayatnya. Adanya di pom bensin. Memang semua tuh gak ada ayatnya. Bu nonton bioskop dosa enggak bu? Enggak ada ayatnya. Tergantung apa yang kau lihat. Jangankan di bioskop saudara. Di YouTube aja kalau lihat yang enggak benar. Ya. Jadi saudara bukan apa yang dilihat, apa yang dilakukan. Tapi belajarlah jadi orang yang jujur dengan hati nuranimu. Saudara Tuhan kasih kita hati nurani saudara. Supaya kita melebihi semua ciptaannya. Binatang tidak diberikan hati nurani. Oke saudara? Setuju ya? Tapi kenapa binatang lebih jauh mulia dan setia daripada manusia saudara? Contoh anjing. Wah kesetiaan anjing. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara. Kalau dia sudah cinta sama Tuhannya. Sekalipun Tuhannya tidak ada. Dia akan lakukan sama seperti Tuhannya masih ada. Kacaunya manusia ini saudara. Kalau kerja depan bosnya. Wah begitu bosnya gak ada. Semua ditaruh saudara. Saya bilang manusia. Ternyata hati nuraninya tertukar dengan anjing-anjing saudara ya. Saudara terkasih. Saya bilang termasuk saya saudara ya. Jadi gak usah dihakimi. Nah, saudara terkasih itu contoh. Jadi saudara kasih, Tuhan kasih kita hati nurani itu supaya kita bisa menimba kalau ada keeroran saudara ya. Kalau ada kekonsletan itu supaya fungsi hati nurani ini menimba. Dan saudara bagaimana kita bisa mempunyai pribadi yang terus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kalau kita tidak bisa melatih hati nurani ini terus di posisi, di radar yang benar, di radar yang tulus, di radar yang murni. Gak bisa saudara. Kalau kita mau dengar suara Tuhan bahkan sampai punya kepekaan tingkat-tingkat yang tertentu. Biasakan kau punya hati nurani yang terus saudara ya dilatih kepekaannya. Bahkan saudara hati nurani ini adalah sinyal-sinyal ilahi saudara. Cermin segala sesuatu dengan hati nurani kita itu bisa menjadi pribadi yang melihat segala sesuatu dengan transparan. Contoh, kalau saudara terbiasa dengan ketulusan, kebenaran, saudara terbiasa dengan sebuah kejujuran dan integritas. Dan ketika saudara bertemu dengan orang-orang yang bertolak belakang, maka hati nuranimu akan melihat sosok sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena di sininya kita bersih saudara. Makanya saya bilang Tuhan berikan aku kepekaan untuk mendengar suaramu. Saudara Tuhan bilang gak usah tak kasih kamu sudah ada kok nah. 1, Tuhan berikan kita hati nurani. 2, Tuhan taruh rohnya di dalam kita. Loh kurang apa lagi yang kita minta saudara? Semua sebenarnya kita minta itu sudah ada. Bagian kita adalah melatih kebiasaan. Membangun yang di roh dengan sampai itu menjadi gaya hidup. Maka kita gak perlu minta-minta lagi saudara. Kita pasti mirip sama dengan yang menciptakan kita. Orang kita diciptakan segambar serupa kok dengan dia. Nah saudara kembali lagi. Dikatakan celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Sion loh saudara. Bukan di mana-mana saudara. Di Sion, di kota Allah. Bahkan bisa dikata di dalam hadirat Tuhan. Lagi hadirat Tuhan kuat sekali. Orang mondar-mandir saudara. Wah ngeri sekali ini. Dan mereka merasa, oh enggak apa-apa kok bu, Tuhan enggak marah. Kalau Tuhan tidak marah, bukan berarti tidak ada apa-apa saudara. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak bereaksi, Tuhan tidak action. Karena ada beberapa faktor, karena dianggap engkau itu anak kecil. Walaupun usia sudah tua saudara. Kenapa anak kecil itu? Anak kecil bisa dimarahin enggak? Enggak bisa. Yang kedua, jangankan dimarahin, baru dilihat aja begini. Ada apa? Oh saudara, belum disentuh loh, baru dilihat. Sudah langsung, ada apa? Enggak ada apa-apa. Yang ketiga, karena kita keras hati. Karena kita diablek. Diomongin 1000 kali tetap sama. Saudara terkasih. Bahkan ketika Tuhan tidak bicara lagi. Karena dia sudah tidak mood lagi dengan kita. Ini yang paling mengerikan saudara.
Tuhan sudah gak ada lagi mood sama kita. Karena apa? Ya udahlah, percuma. Aku mau kayak apapun. Dia masih suka memilih apa yang dia suka. Saudara terkasih, berbahagialah orang yang terus ada dalam didikan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kesensitifan itu akan terus dilatih dan sampai terlatih. Dan sampai ujungnya engkau menjadi pribadi yang serupa dengan pribadinya. Bapak Ibu saudara terkasih, sekali lagi hari-hari ini kalau kita sudah kehilangan suara Tuhan, sudah kehilangan kebersamaan dengan Tuhan. Dan saudara merasa, tapi gak ada apa-apa loh Mi, semua tetap diberkati, semua tetap baik-baik, semua tetap aman. Dan saudara jangan mengkonotasikan bahwa berkat itu berarti kita gak ada apa-apa. Jangan berasumsi bahwa ketika kondisi kita baik-baik berarti Tuhan apa? Damai dengan kita. Tidak saudara. Jadi untuk bagaimana cara membedakan rasa aman, nyaman, damai yang dari Tuhan dan bukan yang daripada Tuhan. Kalau damai, aman, nyaman itu karena Tuhan saudara. Saudara tidak akan pernah lepas dari yang namanya didikan yang terus engkau lakukan. Yang terus engkau jalankan. Ada disiplin-disiplin ilahi, ada didikan-didikan ilahi, ada kemurnian-kemurnian ilahi yang terus kita lakukan dan tidak pernah berhenti. Itu berarti engkau masih bernafas di dalam Tuhan. Bahkan engkau masih ada dalam koridor hati dan jantungnya Tuhan. Tapi kalau sudah kenyamanan dagingmu membuat engkau jadi liar dan engkau tidak punya kepekaan lagi tentang mengerti mana yang baik, yang tidak baik, bahkan engkau tidak peduli dengan apa yang Tuhan suka dan tidak suka, yang penting apa? Yang penting gue happy. Nah ini ngeri saudara. Saudara terkasih, iblis tidak perlu menggeser kita terlalu jauh. Ketika kita sudah menyimpang dan tidak sejalan dengan irama hatinya Tuhan, atau gampangnya irama nurani kita, disitulah kita sedang bergeser dengan Tuhan. Ketika kita sudah bergeser dengan nurani kita aja, itu tandanya kita sudah bergeser dengan Tuhan. Bagaimana yang dimaksud ibu bergeser dari hati nurani kita? Selama hati nurani kita menasihati kita, mengingatkan kita, tetapi kita tutup telinga, kita tutup segalanya dan kita enggak peduli. Itu namanya hati nuranimu sudah bergeser. Juga lebih hati-hati lagi yang di online ya. Caramu beribadah kepada Tuhan sekalipun tidak onsite, tetap berpakaianlah yang rapi. Jangan pakai baju tidur dengan ibadah, jangan pakai celana pendek dengan mengikuti ibadah. Bu, apakah itu berdosa? Enggak sih, tapi ketika kau tidak menghormati Tuhan, ketika kau tidak menghormati Tuhan, kira-kira gimana coba? Apa kau akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan? Tidak saudara. Contoh, kalau saya misalkan makan bersama suami saya tinggal taruh piringnya, ambil sendiri Pi. Ya suami saya gak ada masalah, dia bisa ambil sendiri. Tapi rasa saya menghormati dia akan sangat berkurang, betul? Ketika saya ambilkan piring dan ketika saya ambilkan nasi dan ketika saya tanya, Papi mau yang mana? Beda enggak ketika saya cuma ambil piring dan taruh dan terserah kamu mau ambil yang mana. Saudara, ini perkara kecil, perkara sepele. Tapi kalau kita tidak membiasakan diri dengan nilai-nilai yang terbaik, maka kita tidak akan punya kedisiplinan memiliki hidup punya nilai-nilai yang terbaik. Itu perkara sepele loh saudara. Waktu kita mau ibadah, kita udah persiapan. Gak kroprot semua saudara dari mana-mana pokok jepret duduk. Gak begitu. Kita merefresh dulu hati. Aku mau ketemu Tuhan. Aku mau singkirin semua beban apapun kesibukanku. Aku mau fokuskan hatiku. Ketika engkau prepare untuk berjumpa dengan Tuhan. Disitulah kau menghormati Tuhan. Engkau sedang mempersiapkan hatimu untuk menyambut pribadi yang menurutmu itu sangat berarti banget. Di situ engkau menabur sesuatu yang spesial.
Gak heran kalau kau selalu dapat favor dari Tuhan. Gak heran karena kau tabur seperti itu. Ketika kau mau ibadah, kau persiapkan baik-baik. Bahkan saudara, kau gak izinkan ada orang yang ajak-ajak kau bicara. Nanti ya saya mau fokus sama Tuhan. Karena kalau di rumah kan waduh seperti layar tancap saudara. Bebas apapun sudah ditancap saudara, benar gak? Gangguan-gangguan itu ada aja. Baru gini, klingklong, Grab, klingklong, GoFood, klingklong apalagi saudara. Lagi klik baru nyonya ini masakannya. Wah ya saudara, belum lagi anak dan bla bla. Wow. Kalau mau ibadah onsite, cari tempat yang dimana kau tidak terganggu. Sehingga kau benar-benar bisa pribadi dengan Tuhan, privasi dengan Tuhan. Tidak ada boleh oknum yang mengganggu. Usahakan, kalau enggak mungkin ya sudah. Tapi setidaknya kan berusaha dululah yang terbaik. Kalau tidak memungkinkan ya sudah. Seperti kalau saudara Zoom itu loh ya, ini saya enggak nyindir. Langsung saya tabrak semua. Kalau lagi Zoom semua sembunyi di balik kamera. Dan sementara pembicaranya menghadap tembok saudara. Saudara-saudara yang terkasih, benar bla 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 itu ngomong seperti sama tembok saudara. Karena gak ada apa-apa. Masih mending ada fotonya. Oh ya bicara sama fotonya. Telepati saudara. Saudara tahu gak? Ketika engkau tidak membuka videomu. Kau cuma buat dengar suaranya. Kau cuma lihat. Tapi saudara cuma saudara cuma lihat. Tapi saudara tidak dapat sesuatu loh. Di roh, orang itu akan punya kekuatan. Ketika dia bertatap muka. Memang saudara, ketika kita telepon aja gak usah lihat wajahnya. Tapi kita harus dengar, bisa. Tapi ketika kita bertatap muka saudara, akan beda enggak? Beda. Chemistry-nya beda, secara rohnya beda, senyumnya juga beda, konsentrasinya juga beda. Enggak mungkin langsung gini-gini, enggak mungkin saudara. Dan pasti saudara akan lebih berjaga-jaga, kenapa? Saudara akan dilihat pembicara gitu loh. Saudara kasih beda. Saya ini kadang-kadang kalau lihat Zoom gitu ya, terus videonya nggak dibuka. Dalam arti kata, kamu ini rugi loh. Kamu tuh nggak dapat sesuatu impartasi yang baik. Apalagi kalau pas benihnya itu dilepasin, luar biasa. Yes gitu wah. Saudara lihat mimiknya, saudara tangkap yes, masuk saudara langsung tuh benihnya. Kalau nggak percaya, praktek. Jangan jadi pendengar, tapi orang yang mengalami saudara. Ya. Jadi yang online, please, mulai sekarang menjadi prioritaslah Tuhan dengan apapun yang kau lakukan. Sekalipun kau di rumah tetap pakai baju yang sopan, bahkan kalau ibadah raya seperti ini, jangan pakai kaos pendek, celana pendek, kaos oblong, saudara ya. Jangan tidak sopan dalam hadirat Tuhan. Bahkan di gereja-gereja saudara, orang dengan pakai you can see terus menyembah waduh itu kan bikin malu saudara. Dan bikin apa? Mengganggu ketika amoniaknya gak enak saudara ya. Ini mengganggu atmosfer saudara. Yang jelas gak sopan lah. Ya. Jadi saudara kasih, apakah sampai seribut itu bu Tuhan? Tuhan gak ribet sih. Tergantung you punya selera nilai hidupmu seperti apa sih. Gak ada larangan. Mau pakai apa, mau pakai mini, baju setengah jadi, setengah kain, ya gak apa-apa, gak dosa. Tapi kalau seleramu, stylemu seperti itu, ya it's up to you. Gak ada yang larang, tapi kau harus tahu. Apa yang kau tabur kau tuai. Seberapa kau cara menghormati Tuhanmu. Di situ juga Tuhan akan menghargai engkau. Ada dampak-dampak ketika kau menghormati Tuhan. Dimanapun kau akan dihormati orang loh saudara. Lah kau menghormati Tuhanmu kok. Lah akan sesuatu yang lebih akan kau terima. Saudara, orang yang menghormati Tuhan pasti menghormati manusia. Ada celakanya orang menghormati Tuhan tapi menghina manusia. Itu saudara sakit jiwa. Setuju?
Dia bilang dia menghormati Tuhan, tapi nggak menghormati manusia. Dari mana? Itu mungkin karena sering nyanyi lagu Peter Pan. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Jangan ada topeng-topeng, saudara. Saudara, kembali lagi, rasa aman. Kenapa sih Tuhan bilang ini penting sekali? Ketika engkau memperhatikan dari hal-hal yang kecil, maka iblis tidak punya celah dari hal-hal yang kecil untuk apa? Menyusup di dalam hidupmu. Rohmu akan aman, jiwamu akan tenang. Karena apa? Tidak ada celah-celah yang kecil. Jadi saudara terkasih, seringkali manusia itu sangat mengabaikan celah-celah yang kecil. Padahal celah-celah kecil itu tidak kalah membahayakan dengan celah yang besar, saudara. Bayangkan kalau perahu ada kebocoran-kebocoran kecil dan saudara merasa biarin gak apa-apa. Toh air cuma sedikit, apa saudara tunggu sampai tenggelam? Saudara terkasih, jangan pernah membiasakan hal-hal yang sepele. Karena hal-hal yang kecil itu Tuhan akan lihat. Kalau kamu aja nak tidak bisa menghargai hal-hal yang kecil, bagaimana kau bisa menghargai sesuatu yang besar? Gak mungkin, jangan pernah mimpi. Saudara, dalam hidup ini aja, kalau kita melihat manusia, orang kita hormati, lihat dulu dia punya duit enggak, punya pangkat enggak, punya penghormatan enggak, punya sesuatu yang menguntungkan saya enggak, begitu yang enggak menguntungkan saudara, ini mah biasa. Saudara, belajar menghormati dari yang kecil. Entah itu pembantu, supir, siapapun. Orang yang kamu anggap hina, justru hormati lebih dia. Karena dia tidak pernah merasakan bagaimana dihormati manusia. Karena apa? Dia merasa dia hina, menjijikan dan kotor, saudara. Justru orang-orang seperti inilah kita akan sanjung. Kalau orang sudah menghormati orang-orang besar, gak perlu sudah ombyoan yang menghormati dia. Kalau kita membuat Tuhan itu terpesona sama kita, hormati orang-orang yang kecil. Saudara, di rumah itu ada suster, cucu saya. Saya selalu perhatikan jam makan dia, jam mandi dia, bahkan istirahatnya dia. Kenapa? Karena buat saya, siapa yang perhatiin dia? Ya memang ada anak-anak saya perhatian, tapi kadang-kadang kalau sudah nggak ada orang, saya tahu udah nggak ada siapa-siapa ini. Saya harus cepat-cepat naik dan saya bilang, suster kamu sudah mandi, sudah makan, sudah apa? Saya pasti akan tanya. Dan ketika belum, kadang-kadang saya marah sama menantu saya. Kamu perhatiin tuh suster. Saya akan marah. Saudara, justru kita harus memperhatikan orang-orang yang tidak dipandang sama manusia. Serius. Ketika kau fokus memperhatikan orang-orang yang tidak dipandang manusia, engkau akan menjadi pusat perhatian Tuhan. Serius. Tapi kau hanya memperhatikan orang-orang hebat, Tuhan bilang, aku enggak selera lihat seperti itu. Karena disitulah sejujurnya siapa engkau. Bagaimana hatimu. Ada mirip enggak sama Tuhan. Saudara, keamanan juga yang merasa nyaman. Ketika sudah terlambat, saudara, masih, ini saya enggak nyindir saudara, enggak. Di sini nggak ada yang terlambat, saudara. Sementara ini, saudara terkasih, sudah terlambat tanpa rasa berdosa dan duduk cari yang paling depan, keplok gitu, saudara. Ini sepatunya maksudnya. Udah lagi terus tetangganya lagi nyembah, permisi saya mau masuk. Waduh, orang begini mah saya gampar aja, saudara. Enggak. Artinya gini, dia enggak mengerti bergulatnya seseorang untuk berjumpa dan mengalami hadirat Tuhan. Dan ketika sudah berjumpa dengan hadirat Tuhan, terus sudah diganggu. Permisi Bu ya, itu tangannya minggir dulu saya mau masuk. Kira-kira sudah mau ngapain? Ini tangan kiri apa tangan kanan ya kira-kira? Ini saudara, ini orang begini nih ya, kalau ada orang model begini ya, kalau enggak bertobat, waduh enggak tahu saudara. Enggak ngerti saya. Ya kalau kamu merasa kamu terlambat ya duduk paling belakang sudah. Jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Ketika kau mengganggu orang sedang konsentrasi dengan Tuhan. Saudara sedang menodai hadirat Tuhan. Serius. Ketika saudara mengganggu orang sedang bersama hadirat Tuhan. Dan ketika saudara stop.
saudara menghancurkan atau menodai hadirat Tuhan. Saudara tidak sedang melukai siapapun. Saudara melukai hatinya Tuhan. Karena ketidaksopananmu, karena kebrutalanmu. Orang seperti ini orang sombong, saudara. Orang yang tidak bisa merendahkan dirinya. Karena dia enggak pusing orang lain berjuang, orang lain bagaimana dengan Tuhan. Dia enggak pusing. Yang penting aku bagaimana mendapatkan posisi yang aku mau. Saudara, hati-hati ya, kita itu jangan cuma fokus sama di casing hidup kita. Tapi lebih memperhatikan semua bobot. Onderdil yang ada di jiwa roh kita itu harus kita fokuskan, prioritaskan. Sudah benar atau konslet? Kalau konslet cepat benerin. Manusia tuh banyak sudah mengabaikan sesuatu yang konslet di dalam. Udah berasa, udah tahu, bahkan mengeraskan hati ini lebih fatal lagi saudara. Ujungnya sampai Tuhan tidak lagi mau bicara. Ini ngeri loh saudara. Kenapa? Terus dibantah, terus ada argumen. Kalau saudara saya menghadapi orang yang suka argumen, saya pasti gini, oke. Jangan harap saya akan kembali bicara lagi sama dia. No. Saya ini paling gak suka orang argumen. Kalau saya digerakkan Tuhan, saya akan diam. Nah, kalau digerakkan Tuhan. Kalau enggak, emang gue pikirin. Jangan buang energi sama babi, saudara. Di sini gak ada babi, gak ada. Babi itu apa sih? Hatinya bebal. Saudara terkasih, yuk, kenapa kita gak bisa mengalami Tuhan realitas setiap hari, bahkan 24 jam. Karena seringkali ada keeroran, ada kekonsletan yang di dalam jiwa, yang di dalam roh kita, yang seringkali kita nggak rajin bersihkan, yang nggak rajin untuk apa? Terus membereskan. Jangan membiarkan rasa aman yang palsu, yang membuat kita kehilangan Tuhan, yang membuat hati nurani kita jadi tumpul, bahkan kita menjadi orang yang terus terkungkung, terbelenggu bertahun-tahun, puluhan tahun, hanya berputar-putar dan ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Saudara, saya percaya bersama Tuhan nggak ada berputar-putar. Bersama Tuhan adalah ketepatan yang terus naik dan tidak turun. Itu yang seharusnya. Tetapi karena kebabalan manusia, karena keangkuhan, kesombongan manusia, karena manusia suka penundaan, itu yang membuat dia berputar dan berputar dan berputar. Sedangkan iblis selalu berjalan estafet. Bayangin. Iblis berjalan estafet tapi secara anak manusia selalu berjalannya seperti kura. Pelan-pelan sambil membawa apa rumahnya. Apa rumahnya itu saudara? Kedagingannya. Karena kita ini manusia roh saudara. Sekalipun kita punya daging, kita nggak boleh fokus dengan daging kita. Daging ini hanya sarana untuk berjalannya sebuah proses. Karena kita nggak punya fisik secara manusia saudara. Nggak mungkin punya jiwa dan roh tapi daging nggak mungkin. Tetapi justru daging inilah yang menjadi sarana untuk berjalannya sebuah proses. Kadang ada seseorang bertanya, Bu, kalau daging itu menjadi penghambat segala sesuatu, kenapa Tuhan ciptakan? Manusia itu ada dagingnya, kenapa enggak seperti malaikat saja? Saya bilang, bagaimana proses akan terjadi kalau kita tidak ada hidup dalam daging? Ketika kau mengalami didikan dan proses, disitulah daging itulah yang terus diremukkan. Bapak Ibu saudara terkasih, ada banyak hal kenyamanan yang palsu. Salah satu contoh, kalau kita melayani Tuhan tanpa sebuah persiapan, duduk memberi waktu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tapi ini sudah banyak saudara, akhir zaman ini. Banyak orang sudah merasa tidak membutuhkan Tuhan, jadi gak perlu berlama-lama. Bukan perkara lama gak lamanya sama Tuhan ya. Saudara, bukan berarti saudara kalau udah mau pelayanan baru seharian sama Tuhan. Enggak juga.
Yang terpenting itu bukan pada saat kau pelayanan kau duduk sama Tuhan berjam-jam. Tapi setiap hari hidupmu harus berjalan bersama Tuhan. Dan ketika kau pelayanan, engkau ada ekstra. Untuk apa? Waktu khususmu dengan Tuhan. Demi apa? Demi menyampaikan, demi mendapatkan apa yang Dia mau kita lepaskan. Sehingga apa yang kita sampaikan bukan daging kita. Tapi semua energi roh, hikmat Tuhan, urapan Tuhan, kehendak Tuhan, suara Tuhan dan semuanya komplit Tuhan. Itu. Dan saudara, apa yang membedakan ketika kau dipenuhi dengan Tuhan dan ketika kau setengah Tuhan atau lagi enggak ada Tuhan? Gampang saudara. Ketika kau lepaskan, banyak hal yang mengganggu konsentrasimu. Orang gak bisa tenang, gak bisa tertib, kemana-mana, suara kegaduhan. Ketika kau tidak bisa mengendalikan situasi, disitulah sepenuhnya tidak Tuhan. Saudara, Tuhan didik saya seperti itu. Saya mau bicara di lapangan terbuka pun. Tetap Tuhan itu gak mau tahu. Sebesar apapun, luasnya lapangan. Tuhan bilang kendalikan. Ketika kami ada KKR di Kalimantan. Saudara, itu hujan. Tiba-tiba kurang 1 jam. Itu tiba-tiba hujan begitu gelap sekali awannya. Bahkan petir itu diar itu di tanah saudara. Kami melihat dengan mata kepala. Itu petir diar terus. Dan kami waktu itu berdoa di dalam gereja. Dan aku bilang ini, nak, gak bisa. Kamu harus keluar. Oke. Saya bilang sama anak, kita keluar. Lumi hujan, gak apa-apa. Saudara, siapkan kegarangan daripada Tuhan. Iblis macam-macam ini. Wah saudara, kami putarin. Wah masih hujan saudara. Masih gerimis-gerimis gitu. Gerimisnya agak tebal saudara. Dan kami lepaskan. Profetik saudara. Kami lepaskan. Dar saudara. Iblis. Wah gitu. Saudara. Serius saudara ya. Itu sampai menggema suara itu saudara. Diam. Dan benar saudara. Saya gak tahu Pak Jamie waktu itu ikut apa enggak. Itu saksi. Tidak ada beberapa detik langsung diam dan cuaca cerah. Itulah Tuhan. Dan di situ saya lihat Tuhan. Benar ya Tuhan otoritasmu. Saudara, bukan banyaknya orang loh. 1 orang aja mengaum. Kalau kau dierami Tuhan, apapun akan tunduk kepadamu. Dan tiba-tiba saudara, kepala-kepala suku yang sedang melepaskan ilmu-ilmunya. Tiba-tiba mereka semua datang ke KKR itu. 500 orang kira-kira saudara. Mereka hadir di KKR itu. Dan kami pesta rohani. Sampai mereka gak mau berhenti. Sampai hampir jam 1 pagi saudara itu. Mereka seperti haus dan lapar. Itu contoh saudara. Saudara terkasih, sebab itu kita itu perlu menjadi manunggal dengan Tuhan. Ketika kau mengikatkan rohmu dengan Tuhan, maka roh Tuhan itu akan memanifestasikan apapun saudara di dalam hidup kita. Sebab itu kita seringkali, tadi waktu saya duduk di situ Tuhan bicara gini. Kamu harus tanya sama mereka. Mereka ini mau enggak didisiplin, mau enggak dimuridkan, mau enggak terus dibersihkan. Supaya mereka menjadi pohon-pohon yang terus berbuah dalam segala musim. Saudara, setiap Selasa ketiga kami ini kan akan bagi ayat emas. Dan ayat emas itu gunanya apa sih? Setiap bulan di Selasa ketiga. Kenapa harus Selasa ketiga? Karena gini, kalau Selasa 1, 2 bolos, yang ketiga ini gak bisa ambil ayat emas. Karena ini hanya dikhususkan orang yang mau dimuridkan. Jadi gak bisa datang, oh cuma Selasa ketiga mau ambil ayat emas, gak bisa. Kalau ada salah satu bolong, gak bisa ambil itu.
Dan itu sudah dari dulu seperti itu kami. Kenapa harus di minggu ketiga? Supaya memastikan yang Selasa 1, yang Selasa kedua mereka harus hadir. Dan ketiga, mereka ambil ayat emasnya. Dan keempat, biasanya Selasa keempat atau biasa Selasa pertama saudara. Disitulah saudara akan dapat surat-surat cinta dari Tuhan. Dan Tuhan juga akan menilai sejauh sebulan ini bagaimana sih engkau. Dan saudara itu akan menguntungkan kita. Jadi kita tuh bisa mengoreksi diri, perjalananku bulan ini seperti ini, bulan ini seperti ini, bulan itu seperti apa. Beda yang kemarin dibagikan ya, beda. Itu kan perjalanan nanti selama tahun ini sampai tahun depan. 2023 Desember. Tapi yang setiap bulannya, itu khusus orang-orang yang mau dimuridkan. Dan saudara, ketika kau siap dimuridkan, engkau siap ditelanjangi sama Tuhan. Dalam arti kata, apapun menjadi kelemahan-kelemahan, kelumpuhanmu, kecacatanmu, akan Tuhan terus saudara perbaiki. Bagian saudara hanya apa? Taat, ikuti apa maunya Tuhan. Dia yang akan bekerja dengan tangannya yang penuh kuasa dan anugerah. Dia mau mendandani setiap anak-anaknya. Supaya apa? Engkau tidak kehilangan hak kesulunganmu secara sempurna. Karena ada banyak orang yang punya perjanjian hak kesulungan, tetapi mereka tidak terima secara utuh. Contoh, siapa? 12 anak Yakub. Mereka punya perjanjian. Tapi tidak semua 12-12-nya terima perjanjian yang utuh seperti Yusuf. Karena Yusuf adalah satu-satunya anak yang bayar harga mahal. 12-nya itu dapat perjanjian dari Yakub. Tapi hanya Yusuf yang mendapat kesempurnaan di dalam perjanjiannya. Bahkan sampai keturunannya saudara. Manase dan dia bawa ke bapaknya. Saudara, kita belajar dari Yusuf. Yusuf berani bayar harga yang sangat mahal. Untuk dia boleh menetapkan hatinya selalu ada bersama-sama dengan bapaknya. Supaya dia punya masa depan yang menjadi berkat bagi semua orang. Yusuf inginkan semua kemuliaan bukan untuk memperkaya diri. Tetapi dia tahu hidupnya harus berbagi. Hidupnya harus jadi berkat. Hidupnya harus menyatakan sebuah kemuliaan. Sebab itu saudara, Yusuf jalani semuanya. Yusuf tidak membiarkan dirinya ada tinggal dalam zona nyaman. Ketika dia sudah diangkat dan dipercaya sama Potifar saudara. Dan terjadilah sebuah ujian dari nyonya Potifar saudara. Dia tahu wah ini nyonya. Saudara saya mau tanya dengan jujur. Bisakah Yusuf ini mendapatkan dua keuntungan? Satu dari kepercayaan Tuan Potifar dan satu dari upah nyonya Potifar. Bisa. Tapi Yusuf bilang gini, sorry ya, gua gak level untuk mengotori destiny gua. Sekalipun aku hanya dapat dari satu sumber Tuanku, aku harus menjaga kekudusannya. Yusuf bisa aja ngikuti mau nyonyanya saudara, dia pasti dapat upah dong. Bahkan saya percaya nyonya akan kompor-kompori tuannya. Suaminya raja untuk mengangkat Yusuf lebih lagi karena apa? Dia sudah menyenangkan nyonyanya. Betul gak saudara? Tapi sekali lagi, Yusuf lulus dalam ujian itu. Ketika saudara sudah diberkati, jangan inginkan berkat-berkat dari yang bukan dari Tuhan. Jangan inginkan berkat-berkat asing yang kelihatannya bagus, yang kelihatannya wow, yang kelihatannya wah, udah gak tahu lah saudara. Jangan inginkan yang lain. Tadi kita pujikan, bila engkau tak besertaku,
kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ini bicara apa sih saudara? Orang-orang yang sudah punya power. Orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Bahkan sudah ada di ketinggian. Dia tetap memastikan jangan ada yang menuntun dan memimpin aku. Bahkan jangan ada yang menggelorakan hatiku selain Tuhan. Tapi banyak orang ketika dia sudah diangkat sedikit, wah dia lupa saudara. Siapa yang angkat, yang dulu waktu belum diangkat, Tuhan, Tuhan, Tuhan tolong pimpin aku, urapi aku, penuhi aku. Begitu udah menjadi kebiasaan, udah enggak lagi Tuhan, Tuhan penuhi aku. Tapi dia berjalan dengan kemampuannya, dia berjalan dengan kemauannya, dia berjalan dengan akal pikirannya, bahkan dia berjalan dengan kesombongannya. Dulu waktu dia di bawah, wah integritasnya tinggi sekali, rajin sekali. Bahkan membuat orang semua terpukau melihat integritasnya, kerajinannya, kesalehannya, wah militannya dengan Tuhan. Ketika dia diangkat sedikit, semuanya luntur. Kadang-kadang saudara Tuhan itu tersenyum dengan saya. Kamu lihat, dia cuma selevel itu. Ngeri loh saudara. Baru diangkat sedikit, di-up sedikit, di-upgrade sedikit, sudah luntur. Saya pernah punya celana jeans yang saya suka banget. Dan itu udah bertahun-tahun sehingga luntur. Dan satu kali Ika bilang gini, Mam, diwenter aja coba. Oke, wah pada saat pertama diwenter, wes keren, bagus. Berjalannya 2-3 kali pakai, mulai luntur saudara. Wah saudara bilang, gak bisa. Bagaimanapun yang asli, akan ada kesejatiannya saudara. Akan ada keawetannya, tapi yang enggak asli, yang cuma diwenter. Saudara, sebentar akan kembali usang. Jadi kenapa Tuhan tuh seringkali tanam, patok kita sampai ke akarnya. Pastikan kita itu enggak luntur saudara. Jadi itu yang membuat firman Tuhan berkata engkau akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika kau ditanam sampai ke akarnya. Jangan pernah menukarkan selera Tuhan dengan selera yang lain. Selera Tuhan itu selalu ada harganya. Selera dunia itu selalu gratis murahan minimal saudara. Jangan suka nukar yang murahan apalagi gratis tanpa bayar harga mendapatkan haknya. Jangan mau. Karena itu sebuah tipuan. Selanjutnya saudara terkasih. Tipe orang yang lebih memilih tinggal di dalam belenggu perbudakan kutuk kemiskinan di jiwa di roh. Daripada berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu. Saudara terkasih, ini peristiwa bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Keluaran 14 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan, Keluaran 14 ayat 10 dan 11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mesir bicara perbudakan. Siapapun kita saudara, kalau mau keluar dari belenggu, keluar dari perbudakan, harus ada harga yang dibayar. Gak bisa kita cuma dilepaskan dalam nama Yesus, lepas semua roh jahat, selesai, no. Setelah roh jahat dilepaskan, jiwa dan rohmu itu harus diisi yang baru. Dan bagaimana kita bisa mengisi yang baru? Kalau cuma baca firman tapi kita tidak hidup dalam firman Tuhan, gak bisa. Firman butuh dimakan, bukan dibaca atau sekedar pengetahuan. Firman itu dimakan saudara. Sampai firman menjadi daging saudara. Sampai firman menjadi suratan yang terbuka. Artinya ketika orang melihat hidupmu tidak ada lagi dari kepalsuan. Itu namanya firman yang terbaca.
tanpa perkataan orang melihat engkau, tidak ada kepalsuan. Engkau melihat, orang melihat engkau, ada kebenaran yang bersinar. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, sekali lagi firman bukan untuk hanya dibaca, bukan hanya untuk sebagai pengetahuan, tapi firman menjadi satu benih yang sampai kita makan, kita imajinasikan, bahkan firman sampai menjadi daging dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Jadi mari saudara, di saat kita ketakutan, jangan lagi seperti Lot menoleh ke belakang. Waduh dulu enak loh, waduh dulu enak, dulu nyaman. Begitu ikut Tuhan, waduh setengah mati. Selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Coba kalau dulu, coba kalau gini terus saudara. Ini namanya saudara melepaskan kepala tapi mengikat ekornya. Makanya hidup kayak yoyo, naik turun. Saudara, berapa banyak orang yang selalu mengenang yang dulunya. Dulu enak loh ya, dulu enak, sekarang aduh hidup mengerikan bersama Tuhan ini. Sekali lagi saudara, jangan suka seperti Lot yang melihat ke belakang. Apapun perjalananmu ke depan, sekalipun itu tidak mudah, sekalipun ada harga yang kau bayar, percayalah ketika kau rajin bayar harganya, kau konsisten, kau setia, kau tekun, bahkan kau beri hidupmu sepenuhnya, maka kemuliaan Tuhan akan diberikan secara utuh dalam hidupmu. Itu yang namanya hak kesulungan saudara. Utuh, bukan setengah, bukan seperempat, tapi utuh. Yang sering saya katakan, engkau akan menjadi partner Tuhan. Bahkan selera Tuhan akan menjadi seleramu. Saudara terkasih, mari renungkan kenyamanan apa yang selama ini, ya, yang selama ini saudara tinggal di dalam hidupmu. Bahkan menjadi tuan atas hidupmu sehingga apa? Engkau susah sekali loh ngalamin Tuhan. Engkau susah sekali setia baca firman Tuhan. Engkau susah sekali untuk mempertajam destinimu. Engkau terus hidup berputar-putar. Engkau susah sekali melepaskan egomu, kesombonganmu, kemalasanmu. Saudara, kenyamanan apa? Dan pastikan detik ini, minta Tuhan cabut semuanya. Tapi bukan cuma minta, tapi kau punya kesadaran. Aku harus bekerja sama dengan Tuhan. Bukan cuma aku minta Tuhan cabut, tapi aku juga mempersiapkan diri untuk bayar harganya. Kalau kau kerja yang terbaik. Kau pelayanan terbaik. Kau ibadah yang terbaik. Jangan sekedar asal-asalan, jangan sekedar melakukan. Saudara terkasih, ada banyak kepalsuan yang membuat kita rasa nyaman. Salah satunya adalah mencuri waktunya Tuhan. Berapa banyak orang suka mencuri waktunya Tuhan dengan tidak ada integritas. Saudara terkasih, waktu saya menjadi full timer ya, ketika pemimpin tidak ada, wah mereka itu saudara, ya begitulah saudara, ada yang kemana, bahkan macam-macam saudara, dan izin-izinnya, saya izin ya karena ini, wah pokoknya sibuk yang gak jelas, sibuk yang cuma memuaskan daging. Saudara, saya bukan memegahkan diri ya, tapi biar mimbar ini menjadi saksi apa yang saya lakukan. Saya tidak membiarkan sedikit pun waktu untuk bermanipulasi dengan Tuhan. Saya mempertanggungjawabkan waktu saya. Sekalipun gak ada manusia sekalipun, saya tahu ada Tuhan. Bahkan saya gak peduli Tuhan lihat gak, Tuhan lihat gak lihat, saya gak peduli. Tapi bagaimana saya punya keinginan yang sangat kuat bahwa hidup saya ini punya nilai yang tidak murahan. Itu keputusan saya. Jadi saya gak peduli Tuhan lihat gak lihat, saya gak peduli.
Yang saya tahu saya ini segambar serupa dengan yang menciptakan saya. Jadi saya harus seperti dia dong. Supaya langit dan bumi mengakui saya ini miliknya. Saya harus mirip dengan dia dan saya butuh berjuang itu, saudara. Saya harus menjadi orang yang jujur sama diri saya sendiri dan saya latih itu. Saya bukan tidak berlatih, saya melatih. Ketika kemalasan saya mulai bangkit, tidak ya, kamu jangan murahan. Ketika saya menunda nanti, kamu jangan murahan. Saya harus keras dengan diri saya sendiri. Supaya saya tidak bisa dibeli oleh dunia. Supaya saya menjadi sama dengan Bapak saya. Karena saya anaknya. Tentu saja saudara, saya perlu kekuatan roh Tuhan. Saya perlu Roh Kudus yang menjadi sahabat saya. Yang terus mengingatkan saya, membimbing saya, menguatkan saya, menghibur saya. Apapun Roh Kudus yang terus memampukan saya. Saya belajar tidak melepaskan benih-benih manipulasi. Bahkan kalau bisa, ketika Tuhan itu datang, tanpa yang saya tidak mengerti, dia akan melihat hasil-hasil yang memuaskan buat dia. Bahkan ketika saya kerja sekuler pun saudara, bos saya nggak pernah di tempat. Semua diserahkan saya, cek kontan, cek giro, apapun diserahkan. Dan kalau saya bikin apapun dia nggak tahu kok saudara. Mau terima karyawan, mau putusin karyawan itu hak saya. Mau order apapun di pabrik itu hak saya. Tetapi saudara saya belajar. Apa yang sudah dipercayakan saya justru minta Tuhan yang terus mengendalikan dan memampukan semuanya melakukan dengan tepat. Dan kalau tiba-tiba bos saya datang, dia selalu menikmati hasil yang memuaskan buat dia. Saya cuma 3 bulan dari pegawai biasa tiba-tiba jadi GM saudara. 3 bulan. Gak perlu bertahun-tahun. Dari yang gak ngerti apa-apa, nol tentang tekstil, jadi yang sampai berhikmat. Ini harus begini, mesin begini, harus bahan begini. Kenapa? Karena saudara hati yang terus mau belajar, yang mau menghambakan, yang mau bayar harganya saudara. Saudara, pabrik buka jam 8, saya jam 6 sudah berangkat dari rumah. Dan kami fellowship 1 jam. Setiap hari seperti itu. Kalau pabrik lagi tutup lebaran saudara, saya harus ke sana kontrol saudara. Memastikan pabrik itu aman. Padahal ada CCTV. Saya bertanggung jawab atas tempat itu. Dan saya bukan sejam 2 jam di sana. Saya bisa sampai 3-4 jam di sana. Mengontrol ini ya, saya pikir ya sama berdoalah di tempat ini. Dan saudara, pabrik itu sangat angker sekali loh saudara. Tapi ketika saya ke sana, gak ada yang namanya angker. Kenapa? Karena roh Tuhan yang mengerami saya. Karena Tuhan ada di dalam saya. Bagian saya cuma nyembah. Simpel, saya gak bikin apa-apa saudara. Saya gak doling, enggak. Waktu itu saya belum ngerti doling saudara. Mungkin Pak Santos sudah ngerti doling, saya gak ngerti doling saudara. Mungkin saya harus belajar dengan beliau. Saya cuma bagian nyembah. Saya ini dulu saudara, dari dulu cuma apa sih basicnya? Nyembah. Makanya orang goblok kayak saya ini saudara. Bisa tiba-tiba pintar kalau diperlukan saudara. Ya saudara, seperti itulah. Yuk, yang terakhir saudara. Jangan berasumsi ya, merasa aman saja. Karena tidak melihat Tuhan itu marah. Karena hanya melihat Tuhan itu diam. Oh gak apa-apa kok, Tuhan gak marah. Tuhan gak diam, buktinya aku gak ada badai. Buktinya gak ada penyakit. Buktinya saudara, bukan berarti kalau ada penyakit ada Tuhan marah, enggak. Saudara, ketika kau melihat Tuhan itu cuma diam. Sekali lagi, jangan berasumsi. Wah, pasti gak ada apa-apa. Juga jangan ketakutan, saudara. Kadang-kadang orang itu punya sesuatu yang terbalik. Mereka tidak merasa GR dengan kenyamanan, tapi sebaliknya. Ketakutan, terus ketakutan. Ini juga gak boleh. Ketakutan yang sampai berlebihan itu juga dosa. Percuma berdoa, tapi kalau kau terus dikuasai dengan ketakutan. Itu tandanya kau tidak percaya Tuhan itu ada. Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan baca di dalam Zakaria 1 ayat 15. Tetapi sangat besarlah murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit ya, telah membantu menimbulkan kejahatan. Artinya gini, ya Tuhan tuh cuma tegur-tegur dikit lah, tapi kita ini cuma gitu aja.
Ya sama ketika mungkin anak saya, mami paling marah-marah sebentar. Pasti habis itu ya, mau makan apa? Mau apa? Aku sudah tahu mami. Akhirnya apa? Meremehkan. Jadi kadang gini, kayaknya aku lebih baik galak deh ya. Galak terus ya. Enggak saudara. Kadang-kadang jujur enggak, kalau kita terlalu sering mendapatkan pengampun dan itu mudah. Saudara saya mau tanya, di jiwamu ada enggak spirit untuk meremehkan? Ayo jujur. Enggak apa-apa kok. Paling-paling maaf ya. Ya udah. Terus. 1 kali maaf, 2 kali maaf, 3 kali. Saudara, kalau siapapun itu, dia tetap diam dan tersenyum. Saudara, kau harus lihat yang di atas. Kau mempermainkan kasih karunia. Orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan, ini akan mengerikan. Begitu dia butuh yang urgent, saudara, dia nggak bisa dapat. Karena dia terlalu mempermainkan kasih karunia Tuhan. Saudara terkasih, jangan suka izinkan iblis itu melalang buana menguasai dan mengotori pikiranmu. Dengan asumsi-asumsi yang kelihatannya nggak apa-apa. Ya juga bukan, terus ketakutan nggak boleh juga saudara. Jadi yang benar bagaimana? Bijaksanalah, berhikmatlah saudara. Hiduplah takut akan Tuhan dengan takaran yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari belajar. Siang hari ini Tuhan tuh mengajarkan buat setiap kita. Mari kita lepaskan, tanggalkan jubah-jubah yang membuat kita seringkali mengalami penundaan, perputar-putaran yang gak penting. Jubah-jubah yang membuat kita jauh dari Tuhan, kehilangan Tuhan. Bahkan rasa nyamannya kita dengan Tuhan tuh kehilangan. Saudara, mari kita belajar dari hal-hal yang kecil. Ketika kita tidak disiplin, ketika kita tidak punya integritas, ketika kita membiarkan daging kita ini membiarkan kita nyaman, kita tahu Tuhan gak suka, tapi kita udahlah. Saudara, ketika kita terus berbantah dengan Tuhan, jangan heran kalau Tuhan sudah gak pernah lagi dekat denganmu. Saudara, saya juga tipe yang seperti itu. Kalau kamu terus berbantah, jangan harap saya akan dekat lagi sama kamu. Saya akan jauh dari kamu. Apalagi kalau ada selubung-selubung saudara. Orang bermanipulasi. Saya ini paling gak tahan dengan spirit orang yang bermanipulasi. Saudara, saya bukan ini ya. Tapi ini didikan Tuhan serius. Ketika saya seperti itu pun Tuhan juga muntah lihat saya. Ketika ada orang bermanipulasi, saya ini nggak tahan lihat dia saudara. Jangan kalian, dia mau datang itu saya sudah menghindar. Karena saya nggak tahan dengan spiritnya ini. Spirit yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Sudah tahu salah tapi dia berbantah, dia berargumentasi, dia bermanipulasi, bahkan dia pura-pura suci saudara. Ini ngeri kan? Pura-pura nggak ada masalah. Dengan pedenya dan mami, saya dalam hati, kamu ini loh ngeri sekali. Kamu bukan menipu saya, kamu menipu Tuhan. Anania Safira, betul kan? Dia tidak menipu manusia, dia menipu Tuhan. Saudara, jangan suka menipu Tuhan. Dengan manipulasi apapun di hati dan di pikiranmu, belajar disiplin takut akan Tuhan. Kalau ada roh-roh spirit-spirit mempengaruhi engkau untuk bergeser dengan Tuhan, lawan saudara. Enggak. Apapun, aku lebih baik dimaki daripada aku bermuka dua. No. Enggak. Itu keputusan kok saudara. Ya. Saya ini punya orang-orang tertentu, kalau dia enggak beres, saya enggak bisa dekat sama dia. Nanti dia nangis, kenapa mami? Mami kenapa? Loh kamu tanya sama dirimu, kenapa? Kamu jangan pura-pura enggak tahu kenapa. Lebih ngeri lagi kalau kamu pura-pura kamu enggak tahu kamu kenapa. Kalau saja manusia mau muntah lihat kamu, apalagi Tuhan. Nah tapi apakah ini sadis saudara? Enggak, ini sekali lagi didikan. Sekali lagi supaya iblis tidak punya celah dalam hidupmu. Dan engkau benar-benar aman di dalam jiwa rohmu bersama araman Tuhan.
Dan kau tidak akan disesatkan saudara. Kalau kau mengizinkan celah-celah kecil, kau akan disesatkan banyak hal. Sehingga kau tanpa sadar kau sudah berjarak jauh dengan Tuhan. Ini akan mengerikan sekali saudara. Dan ujungnya Tuhan bilang gini, aku tidak kenal engkau si pembuat kejahatan dan kau masuk neraka. Mari saudara, sekali lagi, firman ini juga buat saya, mengingatkan saya terus. Hidup yang murni di hadapan Tuhan. Hidup yang apa adanya. Jangan suka bertopeng, jangan suka berdalih. Kalau Tuhan tegur, belajar, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Saya ini saudara, kalau misalkan ketemu siapa salah. Belum apa ya saudara? Belum apa-apa dah, Mi. Sorry ya Mi. Kalau saya ngelihat di rohnya itu benar. Saya tuh udah ya, udah. Apalagi saya ngelihat spiritnya itu ada kesungguhan. Saya akan peluk dia tanpa harus dia ngoceh. Tanpa harus dia pengakuan dosa. Saya akan peluk dia dengan kuat. Kenapa? Saya melihat spirit yang benar. Spirit pertobatan. Tapi kalau sebaliknya, dia ngomong apapun, sorry ya, gak punya waktu buat kamu. Kenapa? Bukan pengakuan mulut yang saya butuhkan. Tapi rohmu, adakah jujur? Rohmu, apakah itu bertobat? Kenapa? Karena saya harus membiasakan seperti ini. Kenapa? Saya nggak tahu saya ini sampai kapan saudara. Saya punya kesempatan hidup sampai kapan. Kalau saya tidak mewariskan semuanya dan utuh. Kalau saya pulang saya ditanya Tuhan, kamu udah ajarin semuanya. Belum Tuhan, baru sebagian. Terus saya mau kemana? Apakah saya nggak dilempar sama Tuhan? Saya bilang sama anak-anak rohani saya, kamu berbahagia loh kalau mami bisa berang-berang sama kamu dan terus terang sama kamu tanpa ada tembok, tanpa ada macam-macam. Berarti tidak ada batas antara kamu dengan saya. Hati saya dan hati kamu tidak ada tembok. Tapi kalau saya masih sungkan, masih berat, masih apa, kamu masih terlalu jauh dari saya. Kalau kamu dari saya terlalu jauh, gimana kamu dengan Tuhan coba? Ayo saudara, logika. Kalau dengan pemimpinmu, dengan orang tuamu, kamu masih berjarak. Dengan Tuhan apa enggak lebih berjarak saudara? Kita ini realita aja. Jangan ngomong ngeroh tapi realitanya enggak ada. Enggak seimbang. Saudara terkasih, saya berasa Tuhan itu sangat sayang loh sama kita. Saya percaya makanan-makanan yang keras itu baik buat kita. Supaya kita ini menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan berbuah saudara. Supaya kita ini tidak ada batas dengan Tuhan. Supaya kita tidak berjarak dengan Tuhan. Tapi permasalahannya apakah roh kita, keputusan di hati kita, ini mau bertobat atau enggak? Menganggap ini jahat atau ini baik saudara? Itu aja. Saya ya, kalau ada orang yang Tuhan taruh memimpin saya dengan keras, saya akan suka loh saudara. Serius. Sekali mulut saya ini bukan mulut yang ngomong yang gak bertanggung jawab saudara. Kalau ada orang yang memimpin saya, mendisiplin saya dengan keras, saya akan dengan senang hati. Karena saya tahu bobot di dalam roh saya akan terus disempurnakan yang menjadi milik Tuhan, milik saya. Wah, saya akan taruh rasa hormat yang terus menerus dengan orang itu. Terima kasih. Kekuatan cintamu itu dahsyat buat saya. Karena kau mengesampingkan apa ya, istilahnya orang tuh harga dirimu tak apapun lah saudara. Kau terus marahin saya, kau babat saya dengan ketekunanmu. Karena saya tahu kau mencintai saya. Supaya saya bisa lebih hebat dari kamu. Hebat apanya saudara? Secara dengan Tuhannya. Jadi kalau ada pemimpin saudara yang, oh ya enggak apa-apa, oh silahkan. Saudara tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Ada apa? Tanya pada dirimu. Introspeksi pada dirimu.
Lebih baik makanan yang keras. Tapi akan melatih rohmu. Menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat. Sehingga apapun tidak akan menggoncangkan dirimu. Dan itulah manusia roh Tuhan. Man of God ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih. Saya sangat mencintai orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan saya bukan sekedar mulut bicara. Tapi saya akan membuktikan buat saudara. Bahwa saya lakukan apa saja. Demi saudara benar-benar mengalami Tuhan. Demi saudara mendapatkan hatinya. Salah satunya saudara, ayat Mas ini. Buat saudara, ayat Mas ini gak gampang loh. Butuh waktu untuk duduk di kaki Tuhan untuk mendapatkan jawaban. Setiap pribadi lepas pribadi dibuka itu gak butuh waktu. Itu bukan butuh waktu yang singkat. Butuh berjam-jam, puluhan jam. Untuk Tuhan bicara pribadi, lepas pribadi. Kalau yang dibahas enak, wah terima kasih, saya akan dengan bangga menyampaikan. Ini loh pesan Tuhan buat kamu. Dia senyum-senyum, senang saudara. Tapi begitu semua teguran dan dampratan dan congkean bahkan dibabat habis. Saya mungkin nyampaikan dengan getar saudara. Ini apa bu? Enggak tahu ini apa. Karena kami pernah punya pengalaman seperti itu saudara. Ini maksudnya apa bu? Masa dari A sampai semua jelek? Emang saya seperti ini? Saya enggak tahu. Di situ hancur hatinya saya saudara. Tapi saya bilang gini, kalau menurutmu ini salah, tinggal dirobek toh. Tapi gak bisa, saya tersinggung. Tuhan bilang, semakin kelihatan Lucifernya. Saya bilang, Pak, kalau gak cocok ya dirobek. Ibu ini fitnah. Kalau saya fitnah, biar saya masuk neraka ya Pak. Iya, amin, dia bilang gitu. Saudara, ini pernah terjadi. Saudara, tapi 2 minggu kemudian dia tiba-tiba datang. Nangis saudara. Kenapa? Setelah pulang dari situ saudara, besoknya terus beruntun keluarganya tuh sakit dan terakhir anaknya kecelakaan parah sampai patah tulang 2 kakinya. Dan Tuhan ingatkan itu. Kamu manusia sombong. Sangat sombong. Dan tiba-tiba dia lihat wajah saya. Sehingga dia datang ke rumah saya. Dan saya udah lupa peristiwa itu saudara. Kan saya ini orang yang gampang buang sampah sampai ke dalam kubur saudara. Saya gak akan oker-oker lagi. Gak sampah itu dibuang sampai terdalam kubur saudara. Pastikan saudara. Bahkan semua ditutup saudara. Supaya apa? Gak ada kesempatan untuk dioker lagi. Jangan dibuang. Dibuang itu nanti bisa diambil lagi saudara. Pastikan itu sudah dikubur. Sehingga ketika dia datang, nangis saya benar-benar saya lupa peristiwa itu saudara. Dan saya tanya kenapa Pak? Ibu jangan pura-pura enggak ngerti. Ibu jangan pura-pura lupa. Kan ibu kan orang peka. Yes, peka. Kadang-kadang toh juga nggak ngomong ya itu haknya Tuhan. Saya kan bukan Tuhan gitu. Saya bilang Bapak ada apa to the point? Masih saudara ruwet gini. Baru terakhir sudah kira-kira 20 menit. Saudara tunggu 20 menit saudara. Dalam hati aduh orang ini. Itu loh bukan kemarin saya tuh maki-maki ibu tuh loh yang ngait mas itu loh. Oh loh kok lo. Oh iya maksud saya baru ngerti Pak. Saya baru ingat. Yo saya ini mau minta maaf loh. Minta maaf kok yo ngamuk-ngamuk toh. Ini kira niat namanya. Ini namanya the power kepepet minta maafnya saudara. Bukan pertobatan. Terus saya cuma gini Pak. Saya kasih tahu ya Pak. Buat saya bilang oh ya Pak saya maafkan selesai. Tapi Pak, akarmu enggak selesai loh. Kemarin juga begitu saudara. Ada seorang ibu, Bu, saya ini Bu ya. Mama saya lagi di rumah sakit di ICU Bu, gini. Tolong Bu didoakan. Saya bilang, mamamu siapa? Dan bagaimana? Loh saudara, saya ini udah ditunggu anak saya di bawah. Udah setengah jam lebih. Loh buat saya, oh ya minta doa, minta doa apa? Selesai saudara. Tapi roh saya bilang, kamu cari akarnya. Saya tanya sama ibu, mamamu gimana? Terus dia anak Tuhan enggak? Singkat cerita, dia bukan anak Tuhan, dia bilang, nah gini ibu ya. Saya untuk berdoa, belum selesai bisa. Tapi kalau akar ini tidak diselesaikan,
orang tua ibu nggak bisa ketolong. Jadi gini ya, ibu pulang, nanti ibu fotoin orang tua ibu kirim ke saya. Baru saya bisa bedah. Saudara terkasih, saya bilang gini, gampang Bu, kalau saya mau gampang tinggal doain, apa sih masalahnya, sakitnya apa, selesai. Tapi saya itu tidak bisa seperti itu. Kalau ada sesuatu yang dicabut, dicari akarnya, saya harus ekstra lakukan. Nah saudara, ini kan butuh apa? Butuh kerelaan kan? Kalau semua orang, Bu doain, gampang saudara, kadang-kadang. Bukan cuma doa, ini akarmu gak bener ini, beresin dulu konslet-konsletnya. Nah kalau saya doain toh ya gampang, tapi nanti gak mempan saudara. Karena ada yang sakit yang harus diberesin. Saudara terkasih, sama kayak Mas. Oh artinya Bu, apa artinya Bu? Ya bisa aja Tuhan langsung kasih hikmat darurat, selesai. Oh inilah artinya begini, maksudnya Tuhan gini. Selesai kan saudara? Tapi ketika saya bawa ke Tuhan, Tuhan akan bongkar semuanya. Ini begini loh, ini seperti ini. Ini butuh waktu saudara. Butuh energi. Dan kalau ini sesuatu yang mengerikan boroknya, Tuhan juga lihat saya ini punya bobot kasihnya seberapa, gini toh. Oh iya Tuhan, memang kasihan ya Tuhan. Itu malaikat begini, diasmu ke saya. Tuhan gak suka loh kalau saya cuma gini, oh iya kasihan. Tuhan mau lihat dalam hati saya ini apa sih muatannya. Kayak manusia apa robot, apa setan. Serius saudara, benar. Tapi saya juga gak bisa pura-pura ketika saya gak punya hati bilang, oh kasihan itu, drama. Jadi harus gimana? Saya menelusuri dulu yang dimaksud Tuhan kasihan ini ya apa. Secara roh saya belajar menelusuri hati yang dirasakan Tuhan ini apa sih. Kenapa sampai kasihan. Dan saya butuh Roh Kudus, si pembuka jawaban. Roh Kudus akan singkapkan, makanya Roh Kudus itu jangan dianggurno saudara. Jangan di PHK, kasihan. Kasihan siapa? Kasihan saudara. Roh Kudus akan bilang, gini loh nak, ini begini. Oh, ketika Roh Kudus ceritakan maka timbullah hati yang penuh belas kasih. Sehingga tiba-tiba nangislah. Nah kalau Tuhan sudah lihat hati saya hancur, baru dia bukakan. Gini loh nak, gini. Kadang-kadang Tuhan diskusi, menurut kamu ya apa? Saudara bilang, masa sih Tuhan diskusi? Memang Tuhan itu ingin senang sekali kalau kita bisa jadi partnernya dia. Partner bicaranya dia. Bahkan kalau kita bisa mengeluarkan ide yang bagus, yang selera dengan dia. Yes, gitu saudara dia. Makanya ngalami, jangan gak ngalami. Serius, kadang-kadang Tuhan juga tanya kita kok, menurut kamu bagaimana? Supaya apa? Supaya kita ngukur diri kita sendiri. Oh masih jauh apa enggak ya sama Tuhan? Tuhan maha tahu, masalah kita yang gak maha tahu. Dan kita perlu mengukur, menakar seberapa kita. Oke saudara, sebab itu saudara masih renungkan firman Tuhan.